Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzina khalaqakum Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio Surah Al-Iman, dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat-nikmat iman, nikmat-nikmat keamanan, nikmat-nikmat rezeki, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat ini. Sebenarnya Allah SWT mengingatkan kepada kita semuanya dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian meninggal dunia dalam keadaan kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Kemudian kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa petunjuk. Walladzi arsala rasulahu bil huda, membawa petunjuk, wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, membawa agama yang hak, membawa petunjuk, dan Allah memenangkannya walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukainya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat, ya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat Al-Qur'anul Karim, yang mana dengan Al-Qur'an ini kita dapat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengerti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an terkandung 3 bagian. Pertama, tentang tauhid. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian dalam Al-Quran kita akan dapati kisah-kisah. Kita akan dapati kisah Nabi Yusuf, kita akan dapati kisah Nabi Adam, kita akan dapati kisah Nabi Musa. Dalam Al-Quranul Karim kita akan dapati juga hukum-hukum. Hukum seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, di antaranya zina, apa hukumannya. Hukum seseorang yang Allah sebut tentang hukum-hukum, ya, dalam Al-Quranul Karim. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan karunia begitu banyak kepada kita. Dan kita pada pertemuan kita kali ini kita akan tafaqquh, kita akan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kalian tidak memperhatikan, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kalian tidak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadabbur Al-Quranul Karim, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam setiap pertemuan kita
kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan hari ini kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah berkaitan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan di antara doa yang telah kita pelajari ada doa dalam surat Al-Imran ayat ke-8 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang sering kita dengar, ya, memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan hati yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa begitu pentingnya hati dalam kehidupan kita? Kita akan membaca bagaimana kisah para sahabat Rasulullah SAW atau istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah banyak membaca doa tentang hati, ya. Dalam sebuah hadis, ya, dalam kitab Sahih At-Tirmidzi hadis nomor 3522, Rasulullah SAW ditanya oleh Ummu Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Syahr bin Hausyab, seorang tabi'in. Qultu li Ummi Salamah. Aku bertanya kepada Ummu Salamah. Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, ma kana aktsaru du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaka. Doa apa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah SAW jika beliau berada di sisimu, wahai Ummul Mukminin? Qala kana aktsaru du'aihi, doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya adalah, ya Allah yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Qala ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, tatkala Rasulullah SAW banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma aktsaru du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tatkala Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kau banyak doa ini, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usba'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, tidaklah manusia melainkan hatinya berada di jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a qama, barang siapa dikehendaki Allah maka Allah akan tegakkan. Wa man syaa'a azagha, dan barang siapa dikehendaki Allah, Allah akan simpangkan, Allah akan tidak tegakkan, ya, sesatkan. Lalu fatallah, kemudian Rasulullah SAW fatala Mu'ad, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lalu setelah itu Mu'ad membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surat Al-Imran ayat 8. Penjelasan hadis ini, qulubul ibad baina yadayir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia ini dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku di atas
tetapkan hatiku di atas agamamu. Wa dzalika talaban lidzabati 'ala ad-dini khaufan min az-zaygi aw ad-dhalal. Kama yaqulu at-tabi'i Syahr bin Hausyab fi hadzal hadits. Hati manusia senantiasa berbolak-balik. Maka Rasulullah banyak meminta dengan doa ini, talaban li thabat ala din, agar teguh hatinya dalam agama, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dari tergelincir. Sebagaimana tabi'in Syahr bin Hausyab bertanya kepada Ummu Salamah, qultu li Ummu Salamah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, maka aktaru doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa doa yang paling banyak, aktaru doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin tahu doa yang terbanyak dibaca oleh Rasulullah SAW, menurut Ummu Salamah adalah dijawab oleh Ummu Salamah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tatkala Syahr bin Hausyab ini, seorang tabi'in ini bertanya, wahai ummul mukminin, wahai Ummu Salamah, doa apa yang terbanyak dibaca Rasulullah SAW? Idza kana indak, jika dia berada di sisimu, yaitu di rumahmu, di rumah Ummu Salamah. Maka qala Ummu Salamah, kana aktsaru du'aihi, maka doa yang terbanyak yang dibaca oleh Rasulullah SAW di waktu-waktu berada di rumahku, kata Ummu Salamah, adalah ya muqallibal qulub, ya Allah, ya man biyadika amrul qulub, wahai Allah yang menguasai urusan hati, fa anta tuqallibu ahwalaha kaifa ma tasha, engkau berkehendak membolak-balikkan hati ini semau engkau ya Allah. Hati kita ini dalam genggaman Allah, dalam jemari Allah SWT. Allah berkehendak membolak-balikkan hati kita, sehingga kita mohon kepada Allah at-tabah, keteguhan. Kita takut kita saat ini teguh, kemudian kokoh dalam agama, kemudian berbalik nanti berubah lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Teguhkanlah hati kami ya Allah di atas agamamu, sehingga tidak meninggal dunia bertemu dengan Allah SWT. Karena kita melihat dan pernah menjumpai seorang yang dahulunya teguh dalam agama, tidak menyangka kemudian menyimpang. Kita menjumpai dulu orang itu tidak baik, dulu orang itu berbuat kemaksiatan, meninggalkan sholat, melakukan perbuatan kufur, berbuat kemaksiatan, kemudian Allah membalikkan hatinya. Maka hati manusia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Ya man biyadika amrul qulub, fa anta tuqallibu ahwalaha kaifa ma tasha bainal iman wal kufur wa baina ta'a wal ma'siyah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, Engkau bolak-balikkan hati dalam kekufuran, dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam kemaksiatan, sebagaimana Engkau kehendaki. Maka tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku, tsabbit qulubana, teguhkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Ay ka'anna Ummu Salamah tata'ajjab min iktharin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadha du'a. Wa qalat lahu lima tukthir min hadha du'a ya Rasulullah. Seolah Ummu Salamah takjub dengan Rasulullah. Kok Rasulullah di rumah saya kok banyak membaca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub. Rasulullah SAW yang telah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, banyak memohon keteguhan agama. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau memperbanyak doa ini wahai Rasulullah? Qala ay Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah,
Innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabiillah. Tidaklah manusia melainkan hatinya dalam jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ai kullu ahadin min bani Adam qalbuhu bi yadillah azza wajal. Hati seluruh hati manusia hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yatasarraf fihi kaifa ma yasha. Allah berkehendak melakukan apa saja pada hati manusia. Man syaa'a aqam. Barang siapa berkehendak Allah, Allah akan luruskan. Ai fa man syaa'a Allahu aqama qalbahu 'alal huda. Wa thabbatahu 'alad din. Barang siapa berkehendak Allah, Allah teguhkan hatinya dalam agama, teguhkan dalam petunjuk. Man syaa'a zagha. Barang siapa berkehendak Allah, man syaa'a Allahu sarafa qalbahu 'anil huda ila zaig wad dhalal. Disimbangkan oleh Allah, disesatkan oleh Allah SWT. Fatala Mu'ad, ay qara'a Mu'ad bin Nasr bin Hasan At-Tamimi, qala Allah azza wa jalla, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Di antara periwayat hadis membaca firman Allah SWT, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da, dalam surat Al-Imran ayat 8. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami sedang Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya Rabb, tabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, teguhkan hati kami di atas agamamu. Wala tasrifha an tariqika ba'da hidayatika lana. Janganlah Engkau memalingkan hati kami dari jalanmu ya Allah setelah Engkau beri petunjuk pada kami. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita teguh dalam memohon kepada Allah, agar teguh dalam agama kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada diri kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, agar berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita pernah gembira atau kita terkadang gembira mendengar cerita teman-teman yang bercerita, dahulunya saya tidak mengerti agama, alhamdulillah saya mengerti agama. Allah memberi petunjuk kepada kami. Saya mengenal petunjuk ini, kemudian mengaji terus, menuntut ilmu terus. Alhamdulillah saya tidak mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada kami. Gembira kita dengar cerita-cerita seperti itu. Terkadang kita sedih, nangis. Mendengar cerita-cerita yang menyedihkan. Mendengar cerita bagaimana anak saya, dia telah mengerti Al-Quran, dia telah mengerti agama, kemudian dia murtad dari jalan Allah SWT. Anak saya yang dulu teguh di atas agama, sekarang menyimpang dari jalan Allah SWT. Ya muqallibal qulub. Kita gembira dan kita sedih mendengarkan cerita-cerita saudara-saudara kita. Kita terkadang menangis, terkadang kita menangis sedih, terkadang kita menangis gembira. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Doa-doa ini mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah meneguhkan kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus teguh, kita mohon kepada Allah agar hati kita ini bertemu dengan Allah dalam keadaan illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang tetap teguh dalam keimanan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dan kita ridho. Karena di antara keimanan
yang harus kita imani sebagai seorang muslim. Karena akidah seorang muslim, akidah beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Al-iman bil qadar. Beriman kepada takdir. Khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Ternyata takdir kita terkadang baik, terkadang buruk, dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar tetap hati kita beriman kepada takdir yang baik dan buruk, tetap teguh di atas agama. Kita mohon, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana. Mari kita tadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kami. Kita mohon kepada Allah SWT. Dalam hadis Rasulullah SAW, kita berdoa, ya Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah Engkau condongkan hati kami. Jadi seolah perbuatan itu terpusat di hati. Kenapa demikian? Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Engkau condongkan hati kami. Padahal tangan kita yang mengambil minuman, tangan kita mengambil tisu, tangan kita yang membuka kitab. Namun mengapa Rabbana la tuzigh qulubana? Kenapa kita tidak mohon, ya Allah, janganlah Engkau condongkan tangan kami, Engkau condongkan mata kami, Engkau condongkan telinga kami kepada kesesatan hati. Kita ingat hadis Rasulullah SAW yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ala, ingatlah kata Rasulullah SAW, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam hati ini, sesungguhnya fil jasad, dalam tubuh ini ada mudghah, segumpal daging, ya. Idza salahat, jika mudghah itu segumpal hal darah, ya, daging itu yang ada dalam jasad itu baik, maka salahal jasadu kullu, seluruh tubuh akan baik. Seluruh tubuh akan baik. Mata kita, tangan kita akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika mudghah, segumpal daging itu, segumpal darah itu buruk, seluruhnya akan buruk. Ala wahiyya al-qalb, yaitu al-qalbu, al-qalb, hati. Dan hati ini letaknya di mana, gitu ya? Di dada atau di otak? Ini hati ini. Al-qalb, al-qalb itu bahasa Arabnya al-qalb, qalbu. Letaknya di mana? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau dalam surat Al-Imran ayat 8 ini menyatakan bahwasanya wal qalbu wa hadzal juz'ul mustaqar fis sadri. Yang dimaksud dalam hadis tadi itu segumpal darah itu letaknya di bagian tubuh mana? Di tangan, di kaki, atau di kepala? Di dada. Kata Rasulullah SAW tadi, idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Segumpal daging itu adalah al-qalb. Namun letaknya di mana?
di dada. Di dada kita. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar." Sesungguhnya bukan mata yang buta, walakin ta'mal qulub. Namun yang buta adalah al-qulub. Al-qulub jamak dari qalbun, ya. Qalbun jamaknya qulub, hati. Kata Allah SWT, allati fis sudur. Yang fi di as-sudur. Sudur jamak dari sodrun, ya, dada. Jadi al-qalbu letaknya di dada. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Demikian penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka berdasarkan ayat ini, letak al-qalbu yang disebut oleh Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Letaknya ternyata di as-sudur, dada. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat ke-46 tadi, fa innaha la ta'ma al-absar. Fa innaha la ta'ma al-absar. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata. Yang buta bukan mata, walakin ta'mal qulub. Yang buta itu adalah al-qulub, jamak dari qalbun. Segumpal daging, segumpal darah tadi itu yang buta itu sebenarnya, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat al-haq. Kemudian kata Allah, allati fis sudur, yang letaknya di dada. Ya, jadi al-qalb adalah letaknya di dada. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, wa bihada al-qalbi yakunul aql, maka akal itu letaknya itu adalah di qalb. Ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada bentuk, ya, akalnya ada yang letaknya di mukh, otak, ada yang letaknya di hati. Yang letaknya di hati ini itu adalah raja yang menyuruh tangan, menyuruh akal, menyuruh. Adapun akal yang di mukh, di otak, ini yang mengambil informasi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau ini, seperti sekretaris gitu, ya, akal yang di sini. Kemudian setelah masuk sini disalurkan ke hati. Nah, hatinya ini jika baik, dia akan mengeluarkan, menyuruh, menggerakkan akal ini untuk memerintah rakyatnya, tangannya, matanya, apa yang diinginkan oleh hati ini. Maka faidah salahat, jika akal yang di hati ini baik, salahal jasadu kullu, maka seluruhnya akan baik. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akal, ya, di hati, ya, akal yang pusat itu di hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-46, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di bumi ini, tidakkah melakukan perjalanan di bumi ini, fatakunu lahum qulubun, maka mereka mempunyai hati, ya'qiluna biha, yang mereka berakal dengannya. Ya'qiluna, kata akal itu bahasa Arab, ya. Ada kata ain, qaf, lam, ya. Ya'qiluna, mereka berakal dengannya, dengan hati itu. Kalau letaknya dalam sebagian firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi, fatakunu lahum qulubun ya'qiluna
biha. Maka tidak mereka mempunyai akal, mereka tidak mempunyai hati, gitu ya. Maka mereka tidak mempunyai hati. Yaqiluna biha, yang mereka berakal menggunakan hati itu. Wa bina'an ala hadhihi al-adillah yatabayyan anna al-aqla fil qalb. Maka surat Al-Hajj ayat ke-46 ini dalil bahwasanya akal itu adalah dalam hati. Wal qalbu fis sudur, ya. Dan hati itu letaknya di dada. Nanti akan jelaskan lagi, ya. Jadi akal yang di sini, di sini, jadi sekretarisnya, yang rajanya yang di sini, akal yang di sini, hati. Walaysa fid dimag, bukan di otak, kata Syekh Utsaimin. Akalnya, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-46, berdasarkan surat Al-Hajj ayat ke-46. Akal yang di hati. Wal ulama ikhtalafu qadiman wa hadidan hal akal fil dima' atau akal fil qalb. Bahkan para ulama terdahulu maupun sekarang berselisih pendapat. Apakah akal itu letaknya di otak atau di hati? Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walladzi dalla 'alaihi al-Qur'an annahu fil qalb. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-46 tadi menyebutkan fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Mengapa mereka tidak mempunyai qulub, qalb, hati yang mereka berakal dengannya, menggunakan akal dengan hati itu. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-46, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Walladzi dalla alaihi al-Qur'an annahu fil qalb. Jadi berdasarkan Al-Qur'an, akal letaknya di hati, ya. Kemudian lakinna aklal qalbi huwa aklu tasarruf wa tadbir. Akal di hati ini akal yang memerintah, ya. Jadi akal yang letaknya di hati sebagai firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46 ini, akal yang mengatur, ya. Tasarruf wa tadbir, mengatur. Laisa aklul idrak wa tasawwur, bukan akal yang berfungsi untuk menerima masukan-masukan, ya. Ilmu masuk akal di otak dulu, di mukh dulu, sekretarisnya dulu, baru masuk di hati. Fa inna aklal idrak wa tasawwur yakunu fil mukh, karena akal yang berfungsi sebagai penyerap segala hal di luar, ya, itu letaknya di mukh, otak, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fal mukhu yatasawwar wa ya'qil, maka akal yang di otak ini mencerna, ya, menerima ilmu. Wa huwa bimanzilati sekretir lil qalbi, dia seperti sekretaris bagi akal yang ada di hati ini. Akal yang di otak ini sekretarisnya. Yasroh, menjelaskan kepada yang di hati. Oh begini, begini, oh begini, 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 begini. Ya, seperti seorang yang belajar, ya, sunnah Rasulullah SAW. Oh, misalnya kita belajar cara sholat Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk mengikuti. Kenapa sih kita kok diperintahkan untuk mengikuti tata cara Rasulullah dalam sholat, dalam berzikir, dalam ini? Dipikirkan oleh akal yang ada di otak ini. Oh, karena firman Allah surat Al-Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi banyak. Oh, jika aku mengikuti Rasulullah dalam sholat, dalam zikir, belajar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, berarti aku akan dicintai Allah. Pikir, aku akan diampuni oleh Allah, masuk dalam hati.
sehingga menerima. Oh, kalau gitu saya menerima ajaran ini. Oh, saya menerima ajaran tauhid. Oh, saya menerima ajaran dakwah salaf karena menyerukan tauhid kepada Allah. Mengajak orang untuk menjauhi kesyirikan. Cocok dengan akal, masuk hati. Sekretarisnya akal ini, ya, yang di otak ini masuk ke dalam akal yang dalam hati. Kemudian maka akal yang ada di muh ini adalah bimanzilati sekretir, ya, menempati seperti sekretaris gitu ya. Lil qalb, bagi hati, yasrah ma yuridu raf'ahu ilal qalbi, menjelaskan apa boleh begini ya, kepada hati. Kemudian masuk di hati. Setelah diterima oleh hati, ya, segala ilmu ini dijelaskan oleh hati, terima oleh hati, maka hati kemudian mengeluarkan perintahnya. Oh iya, kamu terima dakwah itu, hatinya terima. Oh iya benar ya, dakwah tauhid ini, dakwah salaf ini ya, diterima. Ngaji oh kamu, belajar oh. Bahasa Jawa ya. Kamu ngaji, kamu belajar, kamu nuntut ilmu. Diterima oleh hati. Hati memerintahkan kakinya untuk berangkat ke masjid. Melangkahkan matanya baca Quran. Melangkahkan untuk dengarkan kajian-kajian. Hatinya karena menerima penjelasan-penjelasan tadi. Maka keluarlah perintah-perintah dari hati. Maka hati itu adalah raja, ya, raja. Akalnya ini, akal yang di hati ini raja. Akal yang di otak ini sekretarisnya. Ya. Ini akal, ya. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya akal yang di hati itu adalah raja yang memerintahkan akal yang di otak ini, ya, setelah menerima dia ilmu, menerima hal-hal yang disampaikan ke hati, maka hati memerintahkan akal untuk melaksanakan, mengatur rakyatnya, tangannya, matanya, telinganya diatur. Maka Rasulullah SAW bersabda tadi dalam hadis saya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam hati itu ada mudghah, segumpal darah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik, yaitu yang ada di hati, yang ada di sini nih. Yang di dada, ya, di qalb. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami. Wa idza istaqamat al-qulub lam tamil. Jika hati itu teguh, ya, tidak condong, istaqamat al-jawari aqidatan wa qawlan wa amalan, maka seluruh anggota tubuh akan teguh. Akidahnya, keyakinannya teguh benar, nggak goncang, ya. Amalannya juga nggak goncang, teguh dalam sunnah Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya. Ucapannya demikian juga teguh karena tidak goncang hatinya. Wa qawluhu ba'da idza hadaitana, dan firman Allah SWT, ba'da idza hadaitana, setelah Engkau memberi petunjuk kami ya Allah. Hadil jumlah la yuradu biha al-iftikhar. Permintaan yang setelah Engkau memberi petunjuk pada kami, bukan kalimat yang maknanya sombong. Setelah Engkau memberi petunjuk, aku sudah memberi petunjuk ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami, gitu ya. Wa inna ma yuradu biha at-tawassul bin ni'am as-sabiqah ila ni'am al-lahiqah, yaitu bertawassul. Ya Allah, aku sudah Engkau memberi petunjuk, telah Engkau memberi karunia dengan petunjuk ya Allah. Jangan Engkau condongkan hati kami agar mendapatkan nikmat yang berikutnya, maka menyebut nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, Engkau telah memberi petunjuk kami. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau memberi petunjuk, janganlah Engkau condongkan hati kami
Kemudian disambung kata ba'da id hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk pada kami. Hidayah apa yang dimaksud dalam doa ini? Ya Allah, janganlah engkau condongkan kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Hidayah apa? Hidayah ada dua. Hidayah itu taufik. Atau yang pertama, hidayah itu dalalah, hidayah petunjuk atau hidayatul bayan, ya, hidayah berupa keterangan, penjelasan-penjelasan. Dan hidayah itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apa yang dimaksud ini? Apakah hidayah? Jadi ada seorang mendapatkan hidayah. Pertama, hidayah dalalah, bayan, keterangan. Ini loh dalilnya tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Dapatkan hidayah bayan. Lalu dia, alhamdulillah dapat hidayah ini, masuk ke hatinya. Lalu dia melaksanakannya, menjauhi kesyirikan, terus mengikuti tauhid, mengikuti sunnah, dan menjauhi kebid'ahan. Maka dia mendapatkan hidayah dua. Ini yang dimaksud dalam ayat ini. Janganlah engkau condongkan hati kami setelah engkau mendapatkan hidayatul bayan, hidayatul dalalah, hidayah berupa keterangan dari engkau ya Allah, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan setelah engkau memberi kepada kami hidayatul taufik dalam hati ini. Dua hidayah. Dalam ayat surat Ali Imran ayat ke-8. Karena fal mu'min, seorang yang beriman, kal mu'minun, hadahullahu hidayatan, hidayatul taufik wa hidayatul dalalah. Seorang yang beriman kepada Allah mendapatkan dua hidayah. Hidayah itu taufik ke dalam hatinya, dan hidayah itu dalalah, hidayah bayan, keterangan, petunjuk, ya, ilmu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Hidayah itu dalalah an bayyana lahul haq, wa hidayah itu taufik an waffaqahum lisulukil haq. Hidayah itu dalalah itu adalah Allah memberi keterangan, memberi petunjuk berupa ilmu kepada hambanya. Ini loh dalilnya tauhid, ini syirik. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Ini loh dalil sunnah, qala Rasulullah SAW, gitu ya. Kemudian setelah itu mendapatkan hidayah at-taufik, masuk dalam hatinya, diamalkan. Seorang mukmin mendapatkan dua hidayah ini. Karena ada manusia yang dia mendapatkan hidayatul bayan, keterangan, tapi nggak dapatkan hidayah itu taufik. Nggak dapat hidayah bayan, ya, dapat hidayatul dalalah, hidayatul keterangan, ya, penjelasan-penjelasan, dapat keterangan, namun nggak dapat hidayah hati. Siapa itu? Kita sering berdoa, ya, mohon perlindungan kepada Allah dari kelompok ini. Dalam surat Al-Fatihah kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina na'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimaksud manusia yang mendapatkan hidayah dalalah, keterangan, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik adalah al-maghdub, orang-orang Yahudi. Tahu keterangan-keterangan. Qala Allahu, tahu bahasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, tahu orang Yahudi, tanda-tandanya tahu semuanya. Namun hatinya tidak dapat petunjuk, tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Adapun kelompok kedua, dia tidak mendapatkan hidayah bayan, ya, tidak mendapatkan hidayah taufik, ya, kelompok yang kedua. Maka seperti orang-orang yang Nasara. Kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hidayatut taufik an waffaqahum lisulukil haq, fa minan nasi man yuhram al hidayatain. Di antara manusia ada yang diharamkan mendapatkan dua hidayah ini. Tidak dapat hidayah keterangan, nggak ngerti, nggak pengajian nggak hadir gitu, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti, ya, nggak dapat hidayah itu dalalah. Juga minan nasi man yuhram al hidayah ats-tsaniyah. Dan juga ada yang tidak mendapatkan hidayah taufik. Dapat hidayah itu bayan, keterangan, tapi nggak dapatkan hidayah itu taufik, ya. Kemudian disebutkan di sini
minan nasi man yuhram al-hidayatain wa yakunu 'indahu hidayah dalalah wala hidayah taufik mithlu an-nasara. Seperti an-nasara yang kita berdoa, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhalin di sini adalah orang Nasara. Dia tidak mendapatkan hidayah keterangan, ya, penjelasan, dan dia tidak mendapatkan hidayah itu at-taufik. Orang-orang al-maghdub, orang-orang Yahudi, dia berilmu, mengerti ilmu dia, namun tidak mendapatkan hidayah taufik. Maka orang Nasara dhal, sesat. Maka orang Yahudi al-maghdub. Maka seorang yang menisbahkan dirinya sebagai seorang muslim, dia tidak mendapatkan hidayatul bayan, keterangan. Dia tidak mendapatkan hidayatul taufik, beribadah tanpa keterangan, penjelasan, tersesat dalam beribadah, tidak ada petunjuk dari ilmunya, maka seperti orang Nasara. Dan seorang yang mengerti kebenaran, al-haq, lalu dia tidak menjalankan perintahnya, perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak mendapatkan hidayah taufik, maka seperti orang-orang al-maghdub. An-Nasara dhalun lam ya'riful haq. Orang-orang Nasrani tidak mengetahui al-haq, tidak mengetahui kebenaran. Wa lam ya'malu bihi, tidak mengamalkan juga kebenaran. Tidak tahu kebenaran, tidak mengamalkan kebenaran. Wa minan nasi man yahram hidayatu taufik mithlul yahud. Seperti orang Yahudi tidak mendapatkan hidayah itu taufik, tidak mendapatkan hidayah yang ada dalam hati ini. Kal Yahud alimu, orang Yahudi mendapatkan hidayatul bayan, tahu keterangan, mengerti mereka. Lakin lam ya'malu, namun tidak mengamalkan. Wa minan nasi man yurzaq il hidayatain. Di antara manusia ada orang yang mendapatkan rezeki berupa dua hidayah. Hidayatul bayan, hidayatul dalalah, hidayah berupa penjelasan, dan hidayatul taufik. Kal mu'minin, seperti orang-orang yang beriman. Alladzina an'amallahu alaihim, yang Allah memberi nikmat kepada mereka. Maka dia berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hati kami ba'da id hadaitana, setelah engkau memberi kami dua petunjuk, hidayatul taufik, ya, hidayatul bayan, dalalah, hidayah berupa ilmu. Dengan ilmu itu saya tahu Quran dan Sunnah, ya, mengerti, oh Islam itu begini toh, ya. Dan manusia ada yang kemudian dia mendapatkan hidayatul taufik, mengamalkan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, ya, ibadah hadaitana, yaitu artinya yakni hidayatul dalalah wa hidayatul at-taufik. Kata Syekh Muhammad Shalih demikian, ya. Janganlah engkau condongkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kami, yaitu petunjuk dalalah, petunjuk berupa ilmu, keterangan, dan petunjuk untuk mengamalkan ilmu. Ini rezeki nih, kita bisa mengamalkan, mengaji ke masjid, itu rezeki, ya. Kita bisa hadir duduk di majelis ilmu, misalnya habis maghrib, ya, habis isya, ada pengajian-pengajian pagi hari, ya, di waktu liburan, ada pengajian di Masjid Darul Hijrah, saya Ali bin Abi Thalib, kemudian daftar rebutan, gitu, ya. Duduk di majelis dari pagi sampai zuhur, itu ilmu, rezeki itu, ya, rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita mendapatkan hidayah ad-dalalah, keterangan bahwasanya, oh, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tahu hadis ini, hidayah itu dalalah, ya, keterangan ini, langsung dia datang, jalan kaki, naik sepeda, sepeda motor, naik mobil, datang, ya, maka dapatkan hidayah itu taufik. Ini, ya, ini seorang mukmin. Wa hudu ilal haqqi lidalati alaihi wa hudu ilal haqqi bitaufik. Seorang mukmin mendapatkan hidayah dalalah, dalil, ya, dalil-dalil kepada hak, dan mendapatkan taufik, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan kebenaran itu.
Kemudian contoh ya, kaum yang mendapatkan hidayah keterangan, bayan ya, namun tidak beriman. Contohnya adalah kaum Tsamud. Dalam surat Fussilat ayat ke-17, surat Fussilat adalah surat ke-41 ayat 17. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma Tsamudu." Adapun kaum Tsamud, fahadainahum. Kami memberi hidayah kepada mereka. Hidayah itu dalalah, keterangan-keterangan gitu ya. Seperti kita ini ya. Kita mendapatkan hidayah, keterangan Al-Qur'an. Kita mendapatkan pengajian Al-Iman, media Al-Iman televisi ini, kita bersyukur ya. Media yang menyerahkan termasuk media-media yang menyebarkan hidayah itu dalalah. Menyebarkan ilmu ini begini, ilmu ini begini, ilmu mendekatan diri kepada Allah SWT. Kaum Tsamud, kata Allah SWT, fahadainahum. Kami telah memberikan hidayah kepada mereka. Hidayah itu dalalah, keterangan-keterangan ya, tentang tauhid, syirik ya. Fastahabbul ama 'alal huda, namun mereka lebih senang buta daripada petunjuk. Tergantung kita. Kita sudah media-media di sosial ya, di YouTube, Facebook, Twitter ya, Instagram, banyak sekali hidayah itu dalalah, petunjuk-petunjuk Allah SWT berupa dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh para dai-dai. Apakah kita lebih mencintai buta daripada petunjuk? Tergantung kita. Kalau kita mencintai kebutaan, tidak membiarkan petunjuk itu, tidak kita amalkan, tidak kita terima. Dai-dai yang menyebutkan tauhid, kita biarkan. Dai-dai yang menyerukan sunnah Rasulullah SAW, kita malah jauhi. Maka bacalah firman Allah SWT di dalam surat Fussilat ayat 17. Ya. Wa amma Tsamudu. Adapun kaum Tsamud, fahadainahum. Kami telah memberi petunjuk kepada mereka. Allah telah memberi petunjuk kepada mereka. Fastahabbul ama, namun mereka lebih menyukai kebutaan. Tidak menyukai petunjuk. Alal huda. Fastahabbul ama alal huda. Maka tidak mendapatkan hidayah apa? Hidayah itu taufik. Jadi firman Allah SWT, wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda. Maka hidayah itu taufik tidak masuk dalam hati mereka, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Namun Allah memberi petunjuk siapa yang kehendakinya. Surat Al-Qasas 56 ini tentunya tentang hidayah apa? Innaka la tahdi, engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk. Hidayah ada dua kan? Hidayah itu dalalah tadi, hidayah berupa penjelasan, hidayatul bayan, dan hidayah itu taufik. Ini kira-kira innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk Muhammad. Loh, kan Nabi Muhammad kan berdakwah, menyampaikan hidayah. Kenapa Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta? Sedangkan dalam surat yang lain, dalam surat Asy-Syura ya, surat ke-42, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura 52 ya. Allah berfirman sebaliknya, engkau Muhammad bisa memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Sedangkan dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi, engkau tidak dapat memberi petunjuk wahai Muhammad kepada man ahbab, orang yang kamu cintai. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberi petunjuk orang yang kamu cintai, yaitu tidak bisa memberi petunjuk. Hidayah itu taufik ya. Memberi petunjuk yang hati ini loh ya. Ini hanya Allah SWT. Sebenarnya tadi ya, semua Rasul berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini.
Karena hati ini di tangan Allah SWT, hidayah taufik. Kemudian dalam surat Al-Asyura ayat ke-42 ayat ke-53 ayat 52, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, engkau Muhammad bisa memberi petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu tahdi. Hidayah di sini adalah hidayah itu dalalah, hidayatul bayan, keterangan-keterangan. Engkau bisa memberi keterangan-keterangan wahai Muhammad ke jalan yang lurus. Tapi untuk masuk ke dalam ini adalah Allah SWT. Sebagaimana Allah tidak memberi petunjuk Abu Thalib tidak sampai mendapatkan hidayatul taufik, hatinya menolak. Ya. Allah lebih tahu karena hatinya lebih mencintai kepada nenek moyangnya, ya, ajaran-ajaran nenek moyangnya, daripada hidayah adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Al-Iman TV, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hari Jumat ini kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menetapkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala taatik. Tetapkanlah hati-hati kami ya Allah di atas agamamu ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkanlah hati kami ini ya Allah di atas agama Engkau ya Allah. Ya muqallibal qulub. Kita mohon kepada Allah SWT. Ya Allah yang bolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati keluarga kami. Bila petunjuk kepada keluarga kami. Hidayatul taufik ya Allah. Hidayatul bayan wa hidayatul taufik kepada keluarga kami yang tidak mengerti agama, agar mereka dapatkan petunjuk dari Engkau ya Allah. Teguhkanlah hati kami, teguhkanlah hati anak-anak kami, keluarga kami, kaum muslimin dan kaum mukminat, hamba Allah yang beriman dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berilah petunjuk ya Allah. Berilah ketapan hati kami untuk tetap teguh di atas agama Engkau ya Allah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Hidayatul dalalah, Engkau memberi petunjuk kepada hidayah keterangan. Hidayatul taufik, setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, hidayatul taufik kepada hati kami. Janganlah Engkau condongkan ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Al-Iman TV, mendengar radio Suara Iman dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT menjaga hati kita dalam agamanya. Kita senantiasa memperbanyak doa kepada Allah SWT. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya. Doa-doa yang seperti ini banyak dibaca oleh Rasulullah SAW tatkala beliau berada di Salamah, di rumah Salamah. Marilah kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga kita hingga kita berjumpa dengan Allah SWT. Dan kita mohon ampun kepada Allah SWT. Kita banyak mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Berilah kami rahmat ya Allah. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan beriman kepada Engkau, dalam keadaan bertakwa kepada Engkau ya Allah, menjalankan sunnah-Mu, menjauhi kebid'ahan, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik ya Allah, orang-orang yang bertakwa ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.